Halo teman-teman, selamat datang di podcast Ajak Bicara Takutmu. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya perkenalkan saya Sukri sebagai host dan rekan saya. Yoke Anifa, Pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrolin apa nih? kita bakal ngobrolin sesuatu yang sering banget kita alami, tapi kadang susah untuk dibicarain, yaitu ketakutan dan rasa insecure yang sering datang tanpa kita sadari. Oh, ketakutan dan rasa insecure yang kayaknya itu relate banget loh sama Gen Z sekarang. Betul banget. Jadi tujuan kita di sini bukan untuk ngelawan rasa takut itu, tapi lebih ngajak teman-teman untuk berdamai sama ketakutan itu. Benar banget. Kita di sini bakal ngobrol santai aja ya tentang bagaimana kita ngelawan ketakutan yang sering kita pendam karena ketakutan itu bukan sesuatu hal yang harus dilawan loh, tetapi hal yang bisa kita pahami dan kita jadikan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita bakal kedatangan dua tamu spesial nih yang bakal berbagi pengalaman mereka seputaran ketakutan dan rasa insecurity. Kita sambut dulu Wahdi dan Irfan. Halo Wahdi dan Irfan. Halo guys, thank you ya pada kedua host hari ini telah mengundang kami berdua dan kasih waktu dan tempat duduknya untuk membiarkan kami berbicara dan mungkin curhat terima kasih kalau mau diajarin gitu loh. Bebas berekspresi. Oke. Jadi kita pada kesempatan kali ini akan berbincang-bincang sedikit dengan relax aja nih, kayak ngalir aja gitu, santai. Oke, kita lanjut ya. Kalau kalian itu pertama kali dengar kata insecurity atau ketakutan, apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Mungkin untuk aku tuh satu kata gitu loh, ketidakpuasan gitu loh. Sesuatu yang membuat kita tuh nggak puas dengan satu aspek dalam diri kita gitu loh, entah itu penampilan, entah itu ekonomi ya, keluarga apalagi gitu loh. Kadang kalau bagi kita tuh ya laki-laki itu kadang kan kalau melihat apa ekonomi itu selalu pikir tentang uang gitu loh. Money gitu loh. Cukup gak ya nih uang gitu loh. Gimana ya kerja nanti gitu loh. Apalagi kan orang-orang kan makin umur tuh makin ditekan sama sosial tuh. Kapan lu nikah gitu loh kan, kapan mencari jodoh gitu loh, kapan ketemu sama kapan ketemu mama udah nanya gitu loh kan, udah mulai terputar kemana-mana gitu loh. Kita ngelihat misalnya pai gitu loh, nikah duluan gitu loh. Pasti aku cuma dengar gitu kan. Dan Si pai kan nikah ya kapan loh. Ini pasti berita dari mulut mama nih. Kaku kapan mencari gitu loh. Kapan mencari jodoh. Insecure itu menurut aku itu ketidakpuasan gitu. Kalau ngomongin insecure sama ketakutan itu kayak banyak banget ya kalau kacau. Kalau diomongin banyak Bisa nggak akan ada habisnya gitu ya. aspek baju hari ini aja sama besok aja gara-gara melihat orang lain lebih kece dari kita aja bisa jadi insecure tuh, kalau kita nggak kuat. kalau misalnya gini nih kan Wadi ini udah ngejabarin apa sih yang menurut dia insecure sama ketakutan gitu. Kalau menurut Supaya Irfan nih, gimana? Popeye, insecure ya. Kayak Ya sama yang bilang Waldi tadi. Nggak puas ya. Nggak puas dengan diri sendiri, penampilan, apapun yang ada dalam diri kita lah. Kayak membandingkan kita dengan orang lain. kalau dilihat dari momen yang spesifik apa nih yang kayak nyes banget ya? Iya, yang Misalnya, supaya gitu. kita ke kampus nih. Iya. Ya. Kayak ada nih ketemu kawan. Terus tengok bajunya bagus. Kita kok enggak gitu. Kenapa gitu? Jadi ada rasa yang Iya. gitu kan. Cocok nih. Apakah karena rambut, apakah karena postur tubuh gitu loh, apakah karena bajunya beda gitu loh kan. Atau juga kayak nilai-nilai yang kita dapatkan. Padahal kita sama loh belajarnya gitu. Tapi mungkin otaknya sedikit bodoh sih. Tapi kadang yang kita malas tuh dari insecure tuh gimana orang-orang tuh mandang solusinya tuh nah kayak Sebelah mata. pede aja gitu loh. Padahal solusinya tuh simple kali, lu pede aja gitu loh. Kayak nggak ngasih apa? Insecure tuh nggak sesimpel itu gitu loh. Solusi yang pede itu gitu loh. Dari ketidakpuasan aja nyebar sampai kemana-mana gitu loh kan, ke penampilan orang tua, ekonomi segala macam tuh ngalir sampai ke bawah. Ya nggak bisa dengan solusi asal
lu pede aja tuh gimana caranya gitu. Oh, Gimana dengan orang yang belum melihat pede itu sebagai sesuatu gitu. Tapi yang pasti kalau kita ngebicarain tentang insecure dan ketakutan itu banyak ya. Karena setiap kita itu ada loh yang ditakutkan, Ya, ada yang kita di-insecure-kan. nggak ngerasa puas gitu kan. Karena itu suatu hal yang pasti ada di diri kita. pasti ada di Mm-mm. setiap orang, dan insecure itu tidak ada habisnya. Ada aja yang mau di-insecurein. Sharon, Iya. Apalagi tentang agama. Waduh. Masya Allah, berat ini. Agama. Sih kan. Iya. Orang sholat nih. Masya Kita nggak sholat gitu. Kayak, insecure. apalagi yang kontrakannya samping masjid. Kawannya sholat nih sama, kita nggak sholat kayak. Itu jadi Insecure. Masih nggak bisa gitu. Padahal tinggal cuma tegak. Ya udah duduk sholat. Tapi itu bisa jadi nge-trigger kita loh buat lebih yang sebelumnya. ya insecure tuh Nggak pada akhirnya sholat. gimana kita ngelihatnya sih gitu loh. Apakah kita mau jadiin itu sebagai overthinking terus, atau kita mau jadi pemantik untuk kita gerak? Tergantung persepsi gitu masing-masing. Ya. Oke. Nah, sekarang kita mau bahas nih. Gimana sih cara kalian tuh untuk menangani rasa insecure itu? Apa sih yang kalian lakukan kalau kalian merasa insecure? Bagaimana cara kalian untuk mengatasinya? Bisa deh dimulai dari Popeye dulu. Kalau dari saya, biasanya kalau insecure tuh kayak nantangin diri dulu. Kayak duduk di depan kontrakan, buat kopi, ngerokok, santai, baru mikirin kayak gitu. Ya, kenapa sih? Apa sih, gimana sih kurangnya gitu? Ya. Apa sih yang harus dirubah? Kasih space dulu untuk diri Iya. sendiri ya gitu. Kayak nantangin sih, agak-agak berapa. Baru dicari celahnya untuk gimana nyelesaikan. Ya karena kalau kita nanya sama orang lain tuh ekspektasi sama harapan kita tuh Terlalu tinggi. gitu loh, untuk jawaban betul untuk diri kita gitu loh. Karena emang standarnya kita itu beda-beda ya. Nah itu tadi gitu loh. Standar manusia. Ekspektasi kita terlalu tinggi kadang kalau ke orang lain kalau minta jawaban. Dari kita emang setuju banget nih apa yang diomongin sama Wadi sama Irfan nih. Karena ketakutan sama insecure itu hal yang wajar. Tapi balik lagi sama diri kita, bagaimana kita cara menanganinya. Apakah kita harus lari, apa harus kayak Merenung gitu. Renung dulu gitu loh. harus berdampingan menyelesaikan masalah yang ketakutan dan insecure yang kita hadapi. Tahu bisa juga dibawa bodo amat aja. Iya. Ya. Salah satu sih. Boleh. Iya. Makanya ada orang bilang kan ketidaktahuan itu adalah kedamaian gitu loh. Benar. Karena itu insecure itu bisa merusak mental sendiri loh. Memang karena nguras terus Iya, ya, nguras tenaga Seperti itu. terus setiap hari gitu loh, pertanyaan tuh diputar-putar gitu loh sampai ngurung di dalam rumah gitu kan. Anak kampus tuh banyak tuh insecure. Pasti Dalam segala hal apa-apa. pasti. Tapi kita bakal ngebahas nih tentang sedikit yang agak sensitif, yang agak deep gitu. Deep. Boleh. Kalau semisalnya nih kalian kayak gini nih, Irfan di depannya ada insecure dan ketakutan. Kamu bakal ngomong apa sih sama dia? Apa sih yang bakal kamu luapin sama dia? Ini maksudnya Kayak diri sendiri ke diri sendiri. Misalnya Kalau seandainya insecure itu dalam sebuah sosok gitu. iya, Bisa kalau jadi cara apa yang mau omong Iya. gitu loh, insecure. apakah bakal kayak Apakah ngejudge dia atau kayak dia kan pada satu kata banget. nyapein gitu lah ya. Dia tuh datangnya secara tiba-tiba loh. Kayak, Iya, benar misalnya, banget. kayak ini nih. Kita langsung bisa insecure nih. Bisa kita ngomong dalam hati. Kok bisa kayak gitu ya gitu. Kok harus sekarang Iya, datangnya gitu? Karena ini momen-momen bahagia Atau gitu. dia tengah malam pas mau tidur kan. Nah, Selesai. Out. Makin lama bisa begadang tuh. makin rusak lah dan gara-gara Apalagi umur-umur kita yang segini kan. Itu insecure kita sensitif parah. banget ya. remaja-remaja akhir nih baru masuk dewasa awal nih banyak hal yang dipikirin. Padahal kalau ya mungkin kadang orang-orang dewasa kalian tuh jalanin aja hidup. Ya jalaninnya sambil hampir nggak waras gitu kan. Itu masalahnya. Dulu waktu kecil kita minta dewasa kan. Gitu. Tapi udah dewasa, Minta kecil lagi. Dulu pas kecil itu pengen ke perkotaan dan lihat perkotaan sekarang dan pada di perkotaan pengen kali. kebiasaan. Ya biar Salah. Gak ada Ada gitu. puas-puasnya manusianya. Ya. Itu memang watak. Kalau Wahdi gimana? Seandainya Wahdi bisa berbicara sama rasa insecure itu, apa sih yang bakal Wahdi luapin gitu? Apa ya? Mungkin aku pengen bilang awal-awalnya mungkin aku nggak tahu sebagai lawan gitu lah. Aku mungkin
Ya aku pengen kayak lehermu gitu loh. Aku pengen gitu loh. Ngelampiasin banget ya. Kau jauh ya, anjir. Tapi pada akhirnya tuh kadang insecure tuh ngelihatkan kita tuh kalau sebenarnya insecure tuh bagian dari kita yang memang perlu kadang-kadang tuh memang perlu diperbaiki gitu. Kayak mungkin contohnya dari Pai tadi gitu kan, orang sebelah bisa sholat kita enggak gitu loh kan. Tapi kan gimana solusi sama tindakan yang pengen kita ambil kan, apakah kita pengen ya Sholat. ya cemooh atau bodo amat atau kita pengen sholat ikut mereka gitu loh. Ya pada akhirnya aku melihat ketakutan sama insecure itu bukan lawan tapi sebuah pengingat gitu loh. Pengingat bagi aku, apakah aku pengen ngambil langkah A dengan resikonya gini atau pengen ngambil langkah B dengan resiko kayak gini. Bener banget, mereka itu emang ada ketakutan rasa insecure itu emang ada, tapi bagaimana cara kita mengendalikan mereka? Iya. Bukan malah kayak kita yang dikendalikan sama insecure, jadi kayak memberikan efek negatif pada diri kita. Ya tapi jangan lupa gitu loh, dalam setiap pilihan itu juga ada risiko gitu loh. Kayak tadi aja, bukan berarti kita sholat ikut kawan itu nggak ada risiko yang ngikut gitu loh. Teman-teman yang sebelumnya di lingkunganmu tadi, coba lihat si Wahdi gitu loh. Sekarang udah bilang ke tongkrongan pada ikut rombongan anak-anak sholat sekarang. Ada maunya nih. Ya gitu loh. Ada sesuatu gitu. Jangan semua itu selalu bakal mengikuti orang gitu. Jangan-jangan Wadi lagi ngincar seorang, Masya Allah. Ada aja tuh suzon yang nggak penting. Yang nggak penting, bakal ikut terus. Oke, kita lanjut ya. Sebelum kita tutup, kira-kira ada nggak pesan dari Wahdi dan Popeye untuk teman-teman kita nih yang sekarang lagi ngerasain insecure atau ketakutan pada sesuatu hal? Ada nggak? Dari saya, cara menghadapi kita insecure tuh kayak harus tenang sih. Nggak boleh terlalu gegabah. Gegabah yang maksudnya itu pikirkan apa yang harus kita pikirkan ke depannya. Soalnya insecure itu tentang emosi kan. Iya. Suka membanding-bandingkan gitu. Tenang sih, relax, pikirkan dulu keluarga, apa yang terdiri kita. Soalnya saya punya teman nih, anak kampus, dia insecure. Kacau sih, kerjanya banyak sih. Cewek insecure, rokoknya kencang, misalnya. Ada sih sebagian kawan kayak gitu. Itu bukan solusi sih, lebih menghancurkan kesehatan dia sendiri. Gak memikirkan orang tua atau masalah kuliah, bisa jadi tuh. Gitu sih kalau saran dari saya tentang insecure. Berdamailah dengan diri sendiri. Bertenang dulu gitu lah. Kalau dari sisi Wahdi gimana? Kalau saya tuh gini, insecure tuh pasti ngebawa kita ke dalam apa ya? Pasti kita tuh akhirnya menyendiri dulu gitu loh. Kayak si Pai tadi itu termasuk efek dari insecure tadi gitu loh. Ngebuat kita masuk ke dalam kesendirian. Kawan-kawan itu pengen bilang, jangan takut untuk sendiri gitu loh. Jangan takut untuk menjelajahi dirimu dalam kesendirian itu. Kadang-kadang dalam kesendirian itulah kita bakal menemukan diri kita gitu loh. Orang-orang kan apa ya? Pada takut dijudge gitu loh. Iya. Kalau pas lagi sendiri gitu loh. Sebenarnya dalam kesendirian itu kita bisa nemuin diri kita sendiri gitu loh. Karena kita benar banget. Gitu. Si Pai itu kan sebagai pikiran logisnya kan karena kita terlalu beremosi gitu ya. Kalau kita bareng-barengan sama orang lain, takutnya emosi yang meluap tuh kena ke mereka gitu loh. Bakal ada orang lain yang nggak seharusnya dilampiasin. Contohnya kayak lagi putus sama pacar nih, ngajak kawannya, yuk mabuk minum. Itu salah satu contohnya nggak baik. Ya itu pilihan mereka gitu loh. Kan kita bisa respect, tapi kan secara ya kesehatan kan ya nggak bagus gitu loh. Itu cara mereka buat tenang dari rasa takut dan insecure-nya ya. Tapi risikonya gede gitu. Sampai bisa kita sampingkan dia cara mereka sendiri gitu. Nah, itu teman-teman obrolan singkat kita tentang ketakutan dan rasa insecure. Semoga setelah ngedengerin ini kita bisa lebih berdamai dengan diri kita sendiri dan merasa tidak terbebani sama ketakutan dan rasa insecure. Jangan lupa untuk jadi diri sendiri, karena sebenarnya ketakutan itu bagian dari perjalanan kita untuk menjadi lebih baik. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dan sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Bye-bye. Ya, sudah nonton. Standby terus ya untuk konten kita selanjutnya. Emang ada selanjutnya?